Pembacaan Alkitab dalam kitab 1 Tawarik pasal 25 dan 26. Pasal 25, para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan seracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netania, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Maticah. 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi seracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf, undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Sakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Asareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Maticah, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hanania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Eser, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. 1 Tawarik 26. Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi. Tentang rombongan para penunggu pintu
Dari orang Korah ialah Meselemia bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselemia mempunyai anak-anak, yakni Sakaria anak sulung, Yediael anak yang kedua, Sebaja anak yang ketiga, Yatniel anak yang keempat, Elam anak yang kelima, Yohanan anak yang keenam, Elionai anak yang ketujuh. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya anak sulung, Yosabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakhar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amiel anak yang keenam, Isakar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elsabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Sakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syaleket di jalan raya Tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada Parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada Parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yishar, orang Hebron, dan orang Usiel, adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabia, dan Yoram, anak Yesaya, dan Sikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Sikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Seruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yishar adalah Kenanya, beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim.
Dari orang Hebron adalah Hasabya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaser Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.